Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Ramdhani. NIM saya 1211221200075. Di sini saya akan mengerjakan tugas manajemen hukum dan kebijakan media, tugas sesi 6. Baik, di sini saya akan memilih satu kasus yang terkait dengan media yang menurut saya menimbulkan tantangan dan kontroversial ya. Mungkin saya akan mengambil kasus JEK TV. Kasusnya JEK TV terlibat obstruction of justice. Mungkin kronologi kasusnya pada 22 April tahun 2025, Kejaksaan Agung Indonesia mengungkapkan bahwa Tian Bachtiar, Direktur Berita JEK TV, menerima 487 juta dari dua pengacara. Yang pengacara ke-1 ada Marcella Santoso dan yang kedua ada Junaidi Seibih. Uang tersebut digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan berita negatif yang menyesatkan mengenai Kejaksaan Agung, termasuk narasi kerugian negara yang tidak akurat. Selain itu, mereka juga mendanai demonstrasi, seminar, podcast, dan talk show di media digital untuk menghalangi proses hukum. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice. Keterkaitan dengan media, kasus ini menunjukkan bagaimana media dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengorbankan integritas jurnalistik dan merusak kepercayaan publik terhadap media massa. Baik, regulasi dan aspek hukumnya. Regulasi yang terkaitnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin kebebasan pers dan menetapkan bahwa media harus independen dan tidak berpihak. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang mengatur transaksi elektronik dan informasi digital, termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, mengatur penyelenggaraan olahraga termasuk aspek keamanan dan keselamatan dalam acara olahraga. Mungkin aspek hukumnya ada Undang-Undang Pers menjamin kebebasan pers namun tidak secara spesifik mengatur media digital seperti JEK TV. Lalu ada UU ITE dapat digunakan untuk menjerat individu atau entitas yang menyebarkan informasi palsu atau merugikan pihak lain. Mungkin dari evaluasi regulasinya, kelemahan UU Pers belum mengakomodasi perkembangan media digital secara menyeluruh. Terus UU ITE sering dianggap kontroversial karena dapat membatasi kebebasan berekspresi dan digunakan untuk menekan jurnalis. Terus dampak regulasi terhadap media, penggunaan media ya. Undang-Undang Pers memberikan kebebasan bagi media untuk beroperasi namun kurang efektif dalam mengatur media digital yang berkembang pesat. Terus ada UU ITE juga meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran informasi palsu namun dapat mengekang kebebasan berekspresi jika tidak digunakan dengan bijak. Dan saya akan mengevaluasi efektivitas dari perspektif kebijakan publik. Ada Undang-Undang Pers efektif dalam menjaga kebebasan pers namun perlu diperbarui untuk mengakomodasi media digital. Lalu ada UU ITE efektif dalam mengatasi kejahatan dunia maya namun perlu direvisi agar tidak mengekang kebebasan berekspresi. Jadi tidak ada yang takut untuk berekspresi di dalam media sosial ya, karena ada UU ITE ini. Jadi kesimpulannya kasus JEK TV ini mencerminkan tantangan dalam mengatur media digital di Indonesia. Regulasi yang ada perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga tanpa mengorbankan integritas dan kepercayaan publik. Sekian dari saya kasus JEK TV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.